dilaksanakan. Di bab 24 ada saya gambarkan Bapak Ibu, misalnya mereka membuat format kolaborasi, ada SOP yang disepakati bersama di sekolah tersebut. Yang ketiga Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan layanan BK dalam mengatasi perilaku konsumtif siswa, saya menemukan data dari hasil penelitian saya bahwa dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh guru BK dalam mengatasi perilaku konsumtif siswa tersebut dilakukan sesuai dengan kondisi dan keadaan masing-masing siswa. Di sini ada 3 jenis layanan yang dilakukan melalui yang pertama layanan klasikal terjadwal yang telah disusun oleh sekolah, artinya saat jam BK di sekolah itu ada guru BK, maksudnya 1 jam per minggu itu dimasukkan rencana materi layanan tentang perilaku konsumtif. Yang kedua, kegiatan bimbingan dengan kelompok. Kegiatan bimbingan kelompok ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada siswa Bapak Ibu, dan yang ketiga adalah layanan konseling individual serta layanan yang insidentil tergantung situasi dan kondisi real pada saat ada perilaku konsumtif tersebut terjadi Bapak Ibu. Yang ketiga berkaitan dengan pengawasan dan evaluasi layanan BK dalam mengatasi perilaku konsumtif, saya menemukan data bahwa ada pengawasan dan evaluasi yang dilakukan dalam upaya mengatasi perilaku konsumtif tersebut di Kota Padang Panjang. Artinya ada pengawasan dari pihak pimpinan di sini, dan juga ada pelaporan yang dilakukan oleh guru BK kepada kepala sekolah serta evaluasi terhadap proses dan terhadap hasil dari layanan mereka, termasuk di sini hasil layanan dalam mengatasi perilaku konsumtif siswa. Sedikit Bapak Ibu dari hasil temuan penelitian tersebut, saya lakukan pembahasan bagaimana yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling di SMA negeri di Kota Padang Panjang ini dengan teori-teori atau dengan yang saya buat di bab 2 saya. Yang tersandra di sini bisa saya sampaikan bahwa dari penelitian saya bahwa pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling SMA negeri di Kota Padang Panjang dalam mengatasi dilakukan dengan menerapkan prinsip manajemen. Artinya ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pelaksanaan, dan ada pengawasan dan evaluasi atau PUAK. Dan dengan ada keterkaitan unsur tadi Bapak Ibu, prinsip manajemen ini untuk memastikan bahwa pelayanan dalam rangka mengatasi perilaku konsumtif siswa sesuai dengan kebutuhan, tepat sasaran, menggunakan pendekatan yang tepat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara aturan dan secara administratif. Makanya ada pelaporan tadi. Selanjutnya Bapak Ibu, tentu saya menganalisa, dan hal ini sejalan dengan apa yang tertuang dalam Permendikbud nomor 11 2014 tentang bimbingan dan konseling. Jadi artinya yang dilakukan oleh guru BK dalam mengatasi perilaku itu sesuai dengan bagaimana seharusnya tugas atau fungsi seorang guru BK. Selanjutnya, upaya yang dilakukan oleh guru BK dengan merencanakan, mengorganisasikan, merencanakan, dan dengan adanya pengawasan dan evaluasi tadi adalah bentuk unjuk kerja guru BK dalam memberikan layanan yang profesional dan mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman. Artinya dengan perilaku konsumtif itu adalah perilaku yang timbul dari perkembangan zaman Bapak Ibu. Jadi tentunya dalam mengelola, mengembangkan potensi peserta didik, sehingga kalau ini tidak dilakukan tentu dapat mengganggu dan menghambat perkembangan peserta didik. Selanjutnya penutup Bapak Ibu, dari penelitian yang saya lakukan, saya mengambil kesimpulan yang pertama bahwa guru bimbingan konseling di SMA Negeri Kota Padang Panjang melakukan perencanaan dengan memahami kondisi peserta didik melalui analisis kebutuhan dan diketahui siswa yang mengalami perilaku konsumtif, serta dilakukan pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan format layanan yang sesuai dengan mengacu pada POBK. Yang kedua, penutup kesimpulan penelitian saya bahwa guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri Kota Padang Panjang melakukan pengorganisasian untuk mengatasi perilaku konsumtif dengan adanya regulasi dan mekanisme kerja yang disepakati secara bersama dan didukung dengan adanya bukti fisik dan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Jadi dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Dan guru bimbingan dan konseling melakukan layanan dalam mengatasi perilaku konsumtif siswa dengan pendekatan klasikal, pendekatan kelompok, dan juga dengan pendekatan secara individu melalui konseling individual. Itu kesimpulan dari penelitian saya Bapak Ibu, dan sarannya yang saya coba kemukakan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka saya memberikan saran yang pertama, hendaknya guru bimbingan dan konseling menerapkan pelayanan yang mengacu pada aturan-aturan yang regulasi yang ada, yang sehingga ini juga sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang 94 dalam mencerdaskan anak bangsa, sehingga layanan menjadi lebih bermakna dan berdaya guna.
Yang kedua, sarannya pelayanan bimbingan konseling yang diberikan kepada siswa menggunakan pendekatan yang sesuai dengan perkembangan dan kondisi siswa. Dan sedikit saya juga mungkin menyarankan kepada peneliti lain untuk dapat mendalami lebih lanjut berkaitan dengan keefektifan pelayanan dalam mengatasi perilaku konsumtif tersebut dari masing-masing layanan itu. Mungkin ada peneliti lain yang juga tertarik untuk melakukannya secara kuantitatif. Jadi seberapa besar pengaruh dari layanan tersebut, kalau ada peneliti lain yang melakukan itu bisa lebih terukur secara statistik. Itu mungkin Bapak Ibu gambaran umum dari penelitian yang saya lakukan. Saya tutup dengan pantun sedikit Bapak Ibu. Yang bilang di balik lansik, tersisik di lubang lantai, lah dibilang sadonan dapik dan tinggal untuk Bapak Ibu penguji dan pandai. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya jelaskan Pak? Masih ada waktu Pak? Belum kedengaran Ustadz. Terima kasih banyak Firdaus yang sudah memaparkan sekilas tentang hasil tesisnya. Sekarang tiba waktunya untuk penguji dan pembimbing memberikan masukan. Ya, dalam masukan saran dalam bentuk nanti silakan bentuknya kritik atau pertanyaan dan lain-lain. Kesempatan pertama kita berikan kepada Bu Dr. Suswati Hendriani sebagai penguji pertama. Kepada Ibu dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Bapak Pimpinan Sidang. Sorry, terpengaruh Bu Sil dengan Pak Yusuf dekat-dekat soalnya di Zoom saya. Pak Wadir, Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Ibu tim pembimbing dan yang penguji, tentu sama seperti sebelumnya kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang semestinya kita istirahat sekarang ini kita melakukan tugas negara yaitu munakasah. Tentu ini mudah-mudahan menjadi amal ibadah hendaknya. Kita bersyukur kepada Allah, tentu saja kita masih diberi nikmat sehat, iman dan iman kekuatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan kita. Yang tentu kita sama-sama banggakan mahasiswa yang bisa selesai buat akhirnya bisa membawa ini ke sidang munakasah. Ya, Firdaus bersama istri mengenangkan kembali memori lama Pak Irman bersama Bu Sylvian Netri. Yang memang duluan istri daripada suaminya, termasuk juga hari ini istri lebih duluan daripada suaminya. Saya pernah juga mendengar informasi itu, jadi saya tahu. Oke, Bapak Ibu, langsung ke Pak Firdaus ya. Ini kayaknya karena mungkin tinggal serumah, setempat tidur, punya anak yang sama, munakasah juga pada hari yang sama, gitu. Semuanya saya lihat kok polanya sama itu tesisnya antara very happy dengan Firdaus itu sama apa yang kita kritisi tadi itu juga kita ketemu di dalam tesis Firdaus ini ya. Sama-sama ini kesalahannya sama dengan Bu tadi. Oke. Yang pertama layout tolong diperbaiki ya. Bahwa teori-teori ayat-ayat hadis-hadis tidak masuk ya, kan halaman pengantar tidak ada pernyataan keaslian, tidak ada abstraknya ada, abstrak dalam bahasa Inggris belum ada, kata pengantarnya juga sama, cara membuat kesalahannya tolong diperbaiki sesuai dengan saran dan sama seperti yang tadi. Jangan juga intinya kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Very Happy itu juga diulang lagi oleh Firdaus karena membuatnya sama-sama ya. Dan tentu nanti kita berharap diperbaiki secara bersama juga. Baik Bu. Kata pengantar itu Rektor Yan Batu Sangkar, berikutnya Direktur Program Pasca Sarjana beserta jajaran, jadi tidak ada lagi kata prodi secara khusus, pembimbing, penguji dan seterusnya. Berikutnya di sini saya melihat transkrip sama-sama seperti apa tadi. Transkrip itu diletak di dalam. Sepertinya kan transkrip wawancara itu betul-betul dibuat gitu. Di sini hanya penggalan-penggalan. Harusnya kalau kualitatif untuk melihatkan bahwa ini betul-betul dilakukan, itu transkripnya harus ada buktinya. Transkrip wawancara dan itu harus diletakkan di luar, di appendix atau di lampiran, bukan di dalam.
Surat keterangan penelitian belum ada, padahal ini tempatnya formal. Kalau yang tadi bertiga orang terlambat menikah kan kemana surat keterangan penelitian yang diminta gitu ya. Tapi kalau ini sedikit, Bu. Saya kira ada tempat memintanya. Karena ini juga sekolahnya SMA negeri gitu ya. Jadi surat keterangan penelitian harus ada. Dan ini belum ada. Surat rekomendasi penelitian juga tidak ada. Tolong dimasukkan itu semua. Transkrip melengkapi juga. Alamat persetujuan pembimbing juga tidak ada, sama seperti HPRIAP tadi tidak ada juga persetujuan pembimbing, Pak. Apakah pembimbing setuju di munakasakan hari ini atau tidak juga belum ada. Oke. Berikutnya pertanyaan sinkronisasi antara pertanyaan penelitian dengan apa itu yang menjadi pertanyaan penelitian di sini. Silakan dijawab. Bagaimana, Bu? Pertanyaan penelitiannya apa? Pertanyaan. Ya, sebentar. Di mana sendok, Pak? Di ruang guru nggak ada dong? Ada tuh, cari situ. Tahu, silakan. Apa Ya, Bu. yang Saya memasukkan pertanyaan penelitian itu ke subfokus, Bu, sama dengan Friapi tadi. Nah, itu yang Bu bilang tadi sama dengan apa ya. Sekarang enggak, iya biarlah. Tadi kan sudah itu. Jadi pertanyaan penelitiannya apa? Yang pertama, bagaimana perencanaan layanan yang dilakukan oleh guru BK di SMA Negeri Kota Padang dalam mengatasi perilaku konsumtif. Yang kedua, bagaimana pengorganisasian layanannya. Yang ketiga, bagaimana pelaksanaan layanannya. Dan yang keempat, bagaimana pengawasan dan evaluasinya, Bu. Itu kalau saya lihat itu seolah-olah ini tesis orang manajemen ya. Integratif, interkonektif antara manajemen pendidikan dengan BKPI. Coba lihat judulnya. Judulnya apa? Upaya guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi perilaku konsumtif, Bu. Nah, judulnya upaya. Ya. Perginya ke bagaimana perencanaan, bagaimana pelaksanaan, bagaimana. Kalau orang bertanya, apa kira-kira upaya yang dilakukan oleh guru BK dalam mengatasi perilaku konsumtif? Ya, kalau upayanya di situ, kalau dalam segi upaya secara realnya itu kan di poin yang ketiga, Bu, di bagian pelaksanaan layanan. Jadi supaya lebih terstruktur, saya membuatnya mulai dari perencanaan. Ya, bisa begitu. Atau yang pentingnya terstrukturnya atau menjawab pertanyaan penelitiannya yang penting nih. Menjawab pertanyaan penelitian, Bu. Iyalah. Yang penting itu menjawab pertanyaan penelitian, bukan struktur yang penting. Ini struktur manajemen ini yang dibuat. Harusnya kan upaya. Apa upayanya? Coba ceritakan, Pak. Upaya yang temuan penelitian saya lakukan, upayanya tadi, kalau dalam ketika kasus itu ada, Bu, di bagian itu ada saya gambarkan di bagian pelaksanaan, upayanya itu dengan 3 hal, Bu. Yang pertama itu dengan melaksanakan konseling layanan klasikal di kelas. Yang kedua dengan melaksanakan kegiatan bimbingan dan kelompok. Kegiatan bimbingan kelompok di siswanya ada dibagi di sana, dan juga untuk siswa secara individu pendekatannya melalui kegiatan layanan konseling individual bagi siswa yang terindikasi melakukan perilaku konsumtif tersebut. Itu upayanya dalam segi pelaksanaan actionnya, Bu. Tapi di sini juga saya gambarkan agar kenapa itu terjadi, dimulailah dari adanya perencanaan. Nah, jadi siswa-siswa yang saya tanya saja yang dijawab. Yang tidak ditanya jangan jawab. Yang ditanya itu kan sebetulnya pertanyaan penelitian kita itu kan memandu kita. Yang ibaratnya gitu, apa yang ditanya orang, kalau ditanya oleh guru misalnya, apa upaya Anda, apa upayamu untuk menyelesaikan ini? Dijawab, Bu, supaya terstruktur saya memulai dari perencanaan. Kan nggak bisa begitu kita membuatnya. Masa orang diatur-atur, sementara yang ngatur itu gitu kan pertanyaan penelitian yang menggait kita. Jadi nggak bisa sesuka kita menetapkan begitu. Supaya terstruktur, buatlah perencanaannya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana. Enggak. Itu orang manajemen itu. Kalau manajemen bagaimana perencanaannya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana evaluasinya. Iya, itu orang manajemen itu. Tapi kalau ini yang ditanyakan bagaimana upayanya atau upaya apa saja. Kalau upaya apa saja tentu jawaban terhadap pertanyaan itu. Upaya apa saja yang dilakukan? Upaya pertama adalah begini.
dengan melakukan perencanaan, misalnya perencanaan seperti apa, melibatkan ini, misalnya apa program-program buat programnya ini, pendananya bagaimana, metode yang digunakan seperti apa. Nah, berikutnya apa lagi upaya yang dilakukan? Upaya yang kedua adalah ini dengan begini. Itu baru masuk. Tapi nggak bisa kita struktur langsung upayanya. Yang pertama merencanakan, yang kedua nggak bisa begitu. Itu jawaban pertanyaan penelitian, logikanya itu orang manajemen itu kalau mau cerita. Pelaksanaan seperti ini, evaluasi seperti ini. Itu kerja manajemen itu. Tapi kalau orang BK ceritanya apa sih upayanya? Jawabnya upayanya adalah dengan cara begini. Cara pertama adalah dengan cara ini, bagaimana dia melakukannya begini. Metode apa yang dilakukan gunakan seperti ini. Bagaimana pendanaannya, segala macam. Itu bagaimana pemanfaatan fasilitas yang memanfaatkan begini. Itu yang upaya, itu baru jawaban orang BK gitu. Tapi kalau tadi itu orang manajemen itu, jadi jangan kemana-mana ya. Gitu. Itu saya lihat itu. Jadi sinkronisasi antara judul, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, temuan penelitian, pembahasan, kesimpulan, implikasi, saran, itu merupakan satu benang merah yang kita tidak bisa potong-potong. Oh, kita mau pas sampai di tujuan, kita mau ubah sedikit, nggak bisa. Panduannya judulnya apa? Upaya, kalau upaya ya upaya. Apa sih kita sekarang? Kita bercerita tentang upaya apa? Upaya mengatasi perilaku konsumtif. Oke, kalau begitu, berarti apa pertanyaan penelitiannya? Apa upaya-upaya yang ditempuh oleh guru BK dalam mengatasi perilaku konsumtif? Oh ya, jadi tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui upaya-upaya guru BK atau mendeskripsikan upaya guru BK. Oh, jadi temannya gimana? Upaya guru BK seperti ini, yang dilibatkan ini, sarana yang digunakan ini, fasilitasnya begini-begini, caranya seperti ini. Oh, itu hasil penelitiannya sesuai dengan hasil penelitian siapa? Sesuai dengan hasil penelitian Syanu dan sekian. Berbeda dengan hasil penelitian Syanu dan sekian. Itu pembahasan. Jadi simpulannya gimana? Upayanya itu belum lagi komprehensif. Karena begini-begini. Semestinya begini-begini. Itu sarannya. Jadi, saya melihat belum ada benang merah antara judul dengan pertanyaan penelitian. Kalau ini yang dibuat, itu bukan upaya namanya itu, tapi manajemen. Ya, manajemen bimbingan konseling dalam mengatasi perilaku konsumtif. Berarti integratif antara manajemen pendidikan Islam dengan bimbingan konseling pendidikan Islam. Iya. Nah, kini balik ke Pak Firdaus, mau yang mana sebetulnya? Mau melihat upaya sebetulnya atau mau melihat manajemen? Kalau yang saya rancang ini, Bu, saya melihat upayanya dalam segi dari segi pelaksanaan BK-nya, Bu. Jadi kan ya, berarti upayanya memang itu, berarti upaya pastilah. Ya, memang kalau begitu pertanyaan penelitiannya harus upaya ya. Apa saja. Gitu, supaya kalau nggak sejalan dia, Pak. Kepalanya lain, badannya lain gitu. Itu terserah ya, nanti saya melihat seperti itu. Iya, baik, Bu. Tidak adanya sinkronisasi antara judul dengan pertanyaan penelitian dan berikutnya. Itu yang sangat mendasar yang saya temukan. Yang kedua, landasan teori. Coba kita lihat landasan teori. Di landasan teori sama tadi yang apa yang disampaikan Pak Masril untuk very happy ya. Teorinya itu sepertinya sama, saya berkomentar sama, pakai nomor-nomor, semestinya paragraf-paragraf, itu belum direview, seperti pajangan-pajangan teori saja. Belum ada reviewnya sama sekali. Dan belum ada sama sekali upaya dari peneliti untuk menganalisis ini cocoknya apa ya teori ini. Gitu. Belum ada pengelompokan apa sesuai dengan
Misalnya begini, kalau kita bercerita tentang ini kan upaya mengatasi perilaku konsumtif, tentu kita harus tahu apa itu perilaku konsumtif, ya, definisi perilaku konsumtif, indikator perilaku konsumtif, penyebab perilaku konsumtif, ya, upaya mengatasi perilaku konsumtif, tentu harus ada teorinya tuh Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah di dalam teori ini yang dibuat ini, faktor perilaku konsumtif ini saya temukan ya, ada faktor kebudayaan, karakteristik perilaku konsumtif, oke, atau ciri-ciri perilaku konsumtif itu, pengertian perilaku konsumtif, oke. Berikutnya teori tentang apa? Teori tentang guru bimbingan konseling, pengertian guru bimbingan konseling, tujuan bimbingan konseling. Nah, padahal judulnya tadi guru, tapi isinya tujuan. Guru kan bimbingan konseling, tapi isinya pengertian guru bimbingan konseling. Oke, berarti sesuai. Berikutnya ada tujuan bimbingan konseling. Tadi ceritanya judulnya guru, tuh pas di dalamnya menjadi bimbingan konseling saja. Gurunya kemana? Ya kan, jadi kan tujuan bimbingan konseling itu maksud saya kan terintegrasi dengan tugas guru bimbingan konseling itu, Bu. Pak, kalau judulnya guru bimbingan konseling, yang kita bicarakan di dalamnya harus tentang guru bimbingan konseling, tidak boleh bimbingan konseling saja. Itu dua hal yang berbeda. Apakah guru bimbingan konseling sama dengan bimbingan konseling, Pak Firdaus? Ya, guru bimbingan konseling itu melaksanakan tugas-tugas dari Ya Allah, pertanyaannya sama nak guru bimbingan konseling dengan bimbingan konseling? Beda, Bu. Nah, iya. Judulnya guru bimbingan konseling, isinya bimbingan konseling, nggak cocok dong gitu. Jangan dikait-kaitkan, kalau dikait-kaitkan semuanya tentunya ini terkait semuanya. Apa hubungan antara Pak Firdaus dengan itu siapa sekarang Presiden Amerika? Nah, kan ada hubungan itu, tapi kalau dikaitkan bisa aja. Saya adalah pembaca cerita tentang Presiden Amerika. Misalnya Firdaus adalah manusia yang sama-sama hidup di atas dunia dengan Presiden Amerika. Itu kan bisa aja. Tapi kan nggak cocok judulnya sekarang cerita tentang guru. Isinya tentang bimbingan konseling, itu kan nggak nyambung itu. Harusnya tentang guru bimbingan konseling. Apa itu, pengertiannya apa, tugas guru bimbingan konseling itu apa saja. Tentu begitu. Nggak tentang bimbingan konseling saja. Kalau bimbingan konseling nggak apa-apa, buat satu judul, bimbingan dan konseling, pengertian bimbingan dan konseling, bahan bimbingan konseling atau fungsi bimbingan konseling, macam-macam bimbingan layanan bimbingan konseling. Berikutnya kita guru BK, apa guru BK gitu, harus ada di situ bahwa tugas guru BK salah satunya nanti adalah mengatasi persoalan-persoalan siswa. Itu harus ada teori itu. Nah, itu yang saya melihat tadi teorinya itu belum begitu nyambung. Jadi boleh kita buat bimbingan konseling dengan uraian-uraiannya, tapi kita juga harus membuat guru bimbingan konseling. Apa itu guru bimbingan konseling? Siapa itu yang disebut dengan guru bimbingan konseling? Berikutnya apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari guru bimbingan konseling? Itu harus ada. Ibu. Jadi jangan di dalam guru bimbingan konseling muncul saja bimbingan konseling. Itu kan bagian dari bagian iya, tapi judulnya guru. Kita patronnya guru. Kalau guru orang, kalau orang cerita tentang orang. Kalau bimbingan konseling itu program, maka cerita tentang program gitu. Jadi logikanya seperti itu. Saya melihat disitulah masalah tesis ini, masalah utamanya. Tidak sinkronnya antara apa yang di kepala dengan yang diisi. Judul begini tapi isi lain. Judul teorinya ini tapi isinya lain. Berikutnya, mohon maaf saya agak keras. Pak Firdaus paham apa yang saya maksudkan gitu. Karena saya melihat ini tidak sinkron. Jadi teorinya perlu direview. Jadi tidak cukup kita pajang-pajang teori udah selesai enggak. Tapi kita mereviewnya. Misalnya tujuan bimbingan konseling, siapa saja sih orang-orang yang pernah menyatakan tujuan bimbingan konseling itu? Ada berapa pakar sih yang ngomong itu? Tujuan bimbingan konseling itu ada macam-macam yang dikemukakan oleh banyak pakar. Pakar pertama menyatakan bahwa tujuan bimbingan konseling adalah ini. Pakar kedua begini. Pakar ketiga dari sekian pakar itu saya lebih cenderung menggunakan tujuan konseling menurut pakar ini. Atau boleh dari semuanya saya mengkombinasikan semua tujuan yang dikombinasikan oleh pakar. Saya menggunakan ini dalam tesisnya. Itu yang kita review namanya. Kalau enggak mereview namanya. Itu memajang teori namanya. Kita tidak boleh bilang teori, kita harus mereview teori. Jadi yang belum ada itu tadi tentang guru BK itu apa sih tugas dan tanggung jawab guru BK, itu yang belum ada. Kalau nggak ada tugasnya mengatasi perilaku siswa konsumtif itu, ngapain tuh cari-cari karajo namanya guru BK gitu. Jadi itu harus ada tugas dan tanggung jawab guru bimbingan dan konseling. Ibu. Oke. Berikutnya
Metode penelitian apa yang dipahami kita harus pahami tentang metode penelitian? Di metode penelitian itu cara yang untuk dapat mendapatkan data penelitian itu, Bu. Metode apa semestinya kita baca tentang apa di metode penelitian? Cara mendapatkan data, cara memperoleh informasi dan bagaimana data tersebut digunakan, Bu. Itu saja. Kan. Yo, menyo pedi. Tahu juga tadi. Ya seperti itu, Bu. Ya. Di metode penelitian itu kan tentang bagaimana jenis penelitian, tempat penelitian dan Oke. Semua yang ada di daftar isi, ada jenis penelitian, ada tempat dan waktu penelitian atau latar. Saya lebih senang sebetulnya sampaikan Pak Irman tadi latar penelitian. Berikutnya informan penelitian. Di situ kita tidak berteori, Pak Firdaus. Di situ kita menceritakan apa yang kita lakukan, alasan kita melakukan itu. Berikutnya kita tambahkan teori siapa yang mendukung pendapat kita itu. Jadi seperti itu. Jangan berteori-teori. Di sini saya masih melihat sama seperti Variepi tadi. Seperti itu. Harusnya ceritakanlah jenis penelitian yang digunakan apa. Oh, di sini bilang deskriptif, kualitatif, deskriptif. Apa iya? Semua penelitian kualitatif itu kan deskriptif. Siapa bilang tidak deskriptif? Cuma penelitian kualitatif yang apa, yang desain yang mana yang dipakai, metode yang mana yang dipakai, studi kasus kah, fenomenologi kah, etnografi kah, atau apa? Ini kan jelas tempatnya nih di SMA di Padang Panjang, berarti studi kasus ini. kasus itu jadi deskriptif gitu. Kita ceritakan seperti itu. Instrumennya apa? Oke, instrumen kuncinya peneliti. Instrumen pendukungnya apa? Pedoman wawancara. Oke. Nah, berikutnya apa lagi? Apa yang dilakukan oleh instrumen kunci? Apa yang dilakukan oleh instrumen kunci? Peneliti sebagai instrumen kunci ngapain? Mengumpulkan data, menganalisis data, mengecek keabsahan data. Berikutnya apa lagi? Teknik pengumpulan data. Bagaimana teknik pengumpulan data yang digunakan? Teknik pengumpulan data yang kita gunakan apa saja? Oke, wawancara. Wawancaranya harus wawancara mendalam, tidak bisa wawancara saja. Apa lagi? Observasi berperan serta. Berikutnya studi dokumentasi bukan dokumentasi. Pertanyaan saya, seperti apa wawancara mendalam itu dilakukan? Seperti apa observasi apanya itu dilakukan? Observasi berperan serta. Apa memang ada observasi berperan serta? Itu kan harus kita ceritakan semuanya di dalam metode penelitian. Jadi dokumentasinya, dokumen-dokumen seperti apa yang di-studi, yang diteliti. Nah, nggak ada informasinya sama sekali. Saya melihatnya belum sama sekali. Jadi berteori, padahal kita sudah melakukan dan itu yang harus kita nyatakan di dalam bab 3. Pengecekan keabsahan data. Bagaimana pengecekan keabsahan data? Cara pengecekan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi data, Bu. Triangulasi data seperti apa yang digunakan? Nah, itu kan kita ceritakan. Iya, Bu. Triangulasi data apa yang digunakan? Triangulasi sumber dan metode, Bu. Apa yang maksud dengan triangulasi sumber? Bagaimana caranya itu triangulasi sumber itu dilakukan? Ya, ditanyakan kepada sumber yang berbeda dengan waktu yang berbeda. Siapa itu sumber yang berbedanya? Jangan berteori, itu berteori baru itu. Siapa sumbernya? Misalnya sumber pertama adalah sumber dari guru BK, berikutnya ditriangulasi dengan siswa guru BK. Siswanya. Itu namanya sumber. Kalau metode? Cara bertanyanya, Bu. Cara bertanyanya, maksudnya? Maksudnya, Bu. Kurang jelas, sebentar, Bu. Sebentar, Bu. Cara bertanya, tapi kita bilang sumbernya berbeda. Oke. Itu metode cara bertanyanya berbeda. Cara bertanya itu yang saya tanya, maksudnya cara bertanya berbeda itu seperti apa? Ya, kan ini ada disebutkan misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Itu dia. Jadi bukan hasilnya itu metodenya.
dibandingkan. Jadi metode data-data yang dikumpulkan lewat metode ini dibandingkan dengan data-data yang diperoleh dengan metode ini, gitu. Kita eksplisitkan. Baik, Bu. Main badminton. Oke, badminton, bagus. Berikutnya Main tenis. teknik analisis data. Di Bagaimana analisis data Iya. dilakukan? Ini banyak ya, rata-rata menggunakan kalau analisis data. Udah, Mas Subarman, oke, Mas Subarman itu seperti apa? Yang saya kan menggunakan teknik Mas Huberman itu, Bu, dengan ada 3 langkah, Bu. Yang pertama saya reduksi data dulu, Bu. Di sini dibuat ya, di dalam abstraknya dibuat begini. Data dianalisis berdasarkan konsep Mas Subarman melalui tahapan triangulasi. Apa? Tahap triangulasi itu tahapan pengecekan keabsahan data. Teknik analisis data sekarang yang terbaru, jangan digunakan lagi yang lama itu. Ada sekarang terbitan buku terbaru tahun 2014, Mas Subarman and Saldana. Saldana, Bu. 2014. Jadi ada namanya kondensasi. Itu bukunya, nanti bisa tanya ke saya. Kondensasi. Jadi terbaru, jangan kita lagi gunakan. Jadi tidak cukup dengan data reduksi data, penampilan data, tapi juga ada data kondensasi namanya di dalam buku itu. Itu tolong diapakan nanti. Ada namanya Saldana tambahannya. 2014. Jangan lagi yang lama, buku yang lama, karena sudah ada yang baru. Baik, Bu. Nah, berikutnya hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini ada apa? Sebentar. buka semua.